Borneo Otaku. Ya halo, what's up guys? Balik lagi di ulasan Oregaru Season 3 ala Borneo Otaku dan salam bawang. Ada banyak hal menarik yang perlu dibahas di episode 4 ini. Karena ya banyak yang bingung, apa sih yang sebenarnya terjadi di episode ini? Kok Yui nangis? Maksudnya Haruno bilang itu apa sih? Kok Yukino jadi gini? Kok ada yang gak setuju sama prom? Dan semacamnya. So, mari kita bahas mengenai semua itu satu persatu. Jadi nih guys, adegan dimulai dengan informasi bahwa video promosi prom sudah disebarkan ke media sosial dan mendapatkan respon yang positif. Setelah itu, Yukino mengakhiri permintaan bantuannya kepada Hachiman dan Yui yang membuat mereka berdua jadi nganggur. Hachiman menyadari kode dari gerak-gerik Yui yang seakan bilang, "Ayo kita jalan kemana kek buat ngisi waktu luang?" Dan Hachiman ngajak Yui jalan dengan menggunakan alasan membelikan sesuatu untuk merayakan kelulusan Komachi. Hachiman ini orangnya peka loh, luar biasa. Dan dimulailah mereka berdua yang jalan bareng kayak lagi kencan. Di saat mereka membicarakan impian masa kecil, Yui bilang ia ingin menjadi seorang pengantin. Kode lagi dan lagi-lagi kode keras dari Yui. Banyak sekali kode beruntun yang disampaikan Yui kepada Hachiman. Sampai akhirnya ya, sebagai hadiah untuk Komachi, Yui menyarankan untuk memberikan kue buatan sendiri. Dan Hachiman menyetujuinya. Jadi mereka punya alasan lagi nih yang bikin mereka jalan bareng berduaan di kemudian hari. Adegan kemudian beralih pada Iroha yang mengajak Hachiman dan Yui untuk menghadapi Ibu Yukino dan Haruno yang datang ke sekolah. Jadi ada beberapa pihak orang tua murid yang menentang prom setelah melihat video promosi prom di media sosial. Ya meski cuma sebagian kecil aja yang menentang, tetapi Ibu Yukino selaku perwakilan anggota perkumpulan orang tua murid datang untuk menyuarakan penghentian acara prom. Beberapa anggota perkumpulan orang tua murid juga berpendapat bahwa perubahan konsep perayaan acara terima kasih atas kelulusan para murid ya tidak perlu terlalu dipaksakan, apalagi konsep acara yang sudah berlangsung selama ini kan tidak mendapatkan keluhan sama sekali. Jadi ada golongan konservatif yang terlalu terpaku pada pemikiran tradisional. Prom sendiri kan bukan budaya Jepang. Apalagi di foto promosi ada yang kelihatan bermesra-mesraan dan lain hal. Sehingga ya dinilai tidak selayaknya dilakukan oleh anak SMA. Nah, pola pikir itu bisa dilihat juga dari gaya berpakaian Ibu Yukino yang kesannya tradisional banget. Jadi dari perspektif Ibu Yukino, ini semacam menjaga reputasi ke beberapa kenalannya. Apalagi kan anaknya sendiri nih yang terlibat dalam pelaksanaan prom tersebut. Tapi intinya sih ya, ada kenalan ayah Yukino yang tidak setuju dengan acara prom. Yang mana orang tersebut tentunya adalah orang yang kaya raya dan punya pengaruh yang besar. Jadi meski pendapatnya cuma minoritas, tapi karena yang berpendapat ini punya pengaruh yang sangat kuat, jadinya ya pendapatnya susah buat ditolak. Pihak sekolah pun tidak bisa serta-merta menolak pendapat tersebut. Karena ya itu tadi, berkaitan dengan besarnya pengaruh, baik dari segi posisi, dan mungkin juga dari segi masalah pendanaan sponsorship sekolah. Masalah tidak akan menjadi masalah jika tidak dipermasalahkan, tetapi ada pihak yang mempermasalahkan prom, sehingga prom menjadi sebuah masalah. Ditambah lagi jika yang mempermasalahkan itu adalah orang yang punya power dalam komunitasnya. Dia bisa dengan mudahnya mempengaruhi pemikiran yang lainnya, sehingga ya yang tadinya hanya pendapat minoritas bisa berubah menjadi mayoritas. Ibu Yukino ini sosoknya semacam kayak final boss gitu bagi Hachiman, yang mana Hachiman berpendapat bahwa argumen beliau tidak akan bisa dilawan dengan logika saja. Ini berarti kan bakalan membuat Hachiman mesti melawannya dengan cara yang berbeda dari apa yang sudah sering ia lakukan. Kan biasanya Hachiman menyerang menggunakan logika yang belak-belakan. Setelah itu, Ibu Yukino pun pulang seorang diri. Berkat pancingan dari Haruno, akhirnya terungkap nih bahwa ada kemungkinan Hiratsuka Sensei bakalan pindah sekolah karena kebijakan rotasi guru secara berkala. Tentunya hal ini membuat Hachiman dan kawan-kawan menjadi kaget dan sedih. Karena keputusan rotasi itu belum pasti, makanya Hiratsuka Sensei belum mau membicarakannya dengan Hachiman. Diperlihatkan lagi Yukino yang menolak bantuan dari Hachiman. Tangannya gemetaran. Itu menandakan dia sedang berusaha melawan rasa takutnya. Ekspresi Yukino pun sudah cukup menggambarkan betapa sedihnya dia ketika mencoba untuk membuat Hachiman menjauhinya. Lagi-lagi Haruna membahas perihal Hachiman yang terlalu bersikap sebagai kakak laki-laki. Poin utama yang ia ingin sampaikan adalah jangan terlalu memanjakan Yukino seperti kakak yang memanjakan adiknya.
Nah, untuk hal ini dilihat dari senyuman Hiratsuka Sensei, sepertinya Sensei juga setuju dengan pendapat Haruno. Kata Haruno, meskipun kamu sangat memedulikan seseorang, selalu membantunya itu bukanlah keputusan yang tepat. Apalagi Yukino sudah mendeklarasikan kalau dia ingin menyelesaikan masalah prom seorang diri. Jadi Yukino sudah semacam memberikan ujian kepada dirinya sendiri. Jika dia berhasil melewati ini, dia akan merasa bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Ini bukan berarti Yukino tidak ingin dibantu sama sekali oleh orang lain loh. Tapi dia cuma tidak mau dibantu sama Hachiman. Dia merasa terlalu bergantung terhadap solusi yang Hachiman berikan. Ya benar juga sih, kalau kamu terlalu sering dibantuin atau minta solusi terus sama orang lain, kamu jatuhnya bakalan manja dan malas buat mikirin solusi sendiri. Itu bisa memicu ketergantungan yang berlebihan ke orang lain. Otomatis kan kualitas dirimu sebagai manusia jadi makin berkurang. Yukino kembali menegaskan lagi kalau dia tidak akan minta bantuan lagi kepada Hachiman. Seperti disinggung di review sebelumnya, rata-rata solusi dari masalah yang datang di klub relawan kan kebanyakan berasal dari ide Hachiman. Hachiman kelihatan galau. Dia memikirkan betul akan apa yang Haruno katakan kepadanya tentang nama dari hubungannya dengan Yui dan Yukino. Haruno bertanya mengenai pendapat Hachiman tentang hubungan mereka bertiga, dan Hachiman menjawab kalau hubungan mereka adalah cinta segitiga. Jawaban itu bikin aku pribadi ngakak. Ini berarti kan ya, menegaskan lagi Hachiman itu memang sebenarnya peka. Dia paham betul apa yang sedang terjadi di antara mereka bertiga. Sehabis itu Haruno bilang kalau jawaban yang sebenarnya dari hubungan mereka bertiga itu adalah codependency atau saling ketergantungan. Codependency itu sendiri adalah kecanduan bergantung dan mengandalkan hubungan dengan orang lain. Ya sama seperti orang yang kecanduan alkohol, rokok, game, dan semacamnya. Karena codependency inilah muncul hasrat besar untuk merasa diperlukan oleh orang lain. Hachiman sendiri kan orangnya tidak keberatan untuk dimintai bantuan. Bahkan secara tanpa sadar dia merasa nyaman akan hal itu. Dan jika tidak dimintai tolong, dia merasa tidak tenang. Ini juga sejalan dengan yang diucapkan Iroha ke Hachiman di episode 3 bahwa menurut Iroha, Hachiman kelihatan senang ketika dimintai bantuan. Sekarang Yukino sudah mulai mencoba untuk independen. Ini mengingatkan lagi pada apa yang dikatakan Haruno di episode 2 yang mana orang akan dewasa jika sudah menyerah terhadap banyak hal. Salah satunya berarti adalah menyerah untuk terlalu mengandalkan orang lain. Tapi nih ya, belum tentu semua yang dikatakan Haruno itu benar loh. Adegan beralih dengan Yui yang ngajak Hachiman pulang bareng. Kalau dilihat, Yui ini punya banyak kesempatan buat PDKT ke Hachiman. Dia satu kelas, terus sering jalan bareng ke klub relawan, terus juga sering pulang bareng. Ditambah lagi dia dan Hachiman rencananya bakalan berduaan buat ngebikin kue untuk Komachi. Bahkan Yui nyaranin bikin kuenya di rumahnya loh, karena ya nggak mungkin mereka bikin di rumah Hachiman karena bakal ketahuan sama Komachi. Lengkap sudah kesempatan dan usaha PDKT dari Yui sama Yui. Luar biasa. Pas lagi pulang bareng, tiba-tiba Yui dapat info dari grup media sosialnya kalau prom dalam masalah dan berpotensi bakalan dibatalkan. Hachiman langsung menelpon Hiratsuka Sensei untuk menanyakan perihal itu. Hiratsuka Sensei pun bingung kok Hachiman jadi mau bantu, padahal kan udah dilarang sama Yukino. Jadi dia meminta Hachiman untuk mengatakan apa alasan dia untuk masih mau aja ngebantu masalah prom. Karena ya secara logika Hachiman kan seharusnya nggak punya alasan. Kenapa Hachiman bisa sepeduli itu dengan prom? Padahal kan prom itu idenya Iroha. Padahal juga awalnya dia bilang sulit dan cenderung mustahil untuk mengadakan prom sekarang. Apa karena Yukino yang memimpin pelaksananya? Kenapa dia bisa segelisah itu ketika mendengar promnya ada kemungkinan akan dihentikan? Jadi ya, jika promnya dihentikan, usaha Yukino akan sia-sia. Ada kemungkinan Yukino akan tersakiti. Hal ini mengingatkanku sama nasihat Hiratsuka Sensei di season 2 episode 8. Karena orang itu sangat berharga bagimu, kamu tidak ingin melihatnya tersakiti. Padahal Hachiman ada opsi untuk mengabulkan permintaan Yukino dan tidak membantunya sama sekali. Ya, dia bisa memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Yukino dengan dalih logis bahwa Yukino memintanya untuk tidak ikut campur. Hachiman kebingungan untuk mencari jawabannya karena dia masih terbayang-bayang dengan codependency yang dikatakan Haruno. Tapi ya, codependency itu adalah struktur logika, bukan penggambaran dari perasaan mereka. Hachiman yang tetap memilih untuk membantu Yukino menandakan betapa besarnya kepedulian Hachiman terhadap Yukino. Hal inilah yang disadari Yui, apalagi ketika Hachiman bilang bahwa alasannya untuk terlibat dengan prom sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, karena itu adalah sesuatu yang sangat penting, hingga pada akhirnya
akhirnya ia menggunakan alasan bahwa itu karena ia sudah berjanji pada Yukino akan menyelamatkannya suatu hari nanti. Alasannya tetap alasan, hanya sebagai pembenaran untuk bisa membantu. Bukan hal itu yang sebenarnya membuat Hachiman ingin bergerak membantu Yukino. Ya, sesuatu yang sulit dikatakan dengan kata-kata, sesuatu yang sangat penting, apalagi kalau bukan strong friendship atau bisa mengarah ke love interest. Tapi bisa dipahami di sini berarti janjinya dengan Yukino termasuk hal yang sangat penting bagi Hachiman. Yui memahami pernyataan itu yang menurutnya sudah mengkonfirmasi dan menguatkan bagaimana perasaan Hachiman ke Yukino, bahwa Yukino itu sosok yang berharga bagi Hachiman. Itu salah satu alasan kenapa Yui meneteskan air mata. Yui pun berpisah dengan Hachiman yang bergegas menuju sekolah. Yui di kesendiriannya kembali menumpahkan seluruh perasaan sedihnya dalam tangisan. Feel-nya jadi berasa banget ketika adegan ini diiringi lagu Diamond no Jundo, Yui Ballad version. Lagi-lagi kita disuguhkan dengan monolog galau dari Yui yang kembali patah hati seperti di episode 2 sebelumnya. Yui mempersilahkan Hachiman pergi seorang diri, padahal dia bisa berusaha menghentikannya dengan beberapa alasan ya, seperti ngapain kamu bantuin Yukino, kan dia nggak mau dibantuin sama kamu, udahlah nggak usah, biarin dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi Yui tidak melakukannya, seakan ini simbol kalau dia merelakan untuk melepas Hachiman. Di satu sisi ia ingin menghentikan Hachiman, tapi di sisi lain dia juga merasa tidak berhak untuk melakukannya, karena juga ada sahabatnya yang sedang dalam masalah. Yui sendiri sudah tahu bagaimana perasaan Yukino terhadap Hachiman jauh sebelum adegan miris di episode 2. Tidak seperti Yukino yang mencoba menjauhi Hachiman, Yui memilih untuk tetap mendekati Hachiman dengan segala macam cara. Ya, pulang bareng, belanja bareng, ngasih coklat, foto bareng, sering malu-malu kucing, sering kode-kodean, kurang apa lagi coba. Tapi pada akhirnya ya Hachiman tetap condong ke Yukino. Padahal ya Hachiman dan Yukino itu tidak berada di kelas yang sama loh. Anggapannya ya mereka cuma bertemu di klub relawan. Di luar itu ya Hachiman lebih sering berinteraksi dengan Yui. Pada dasarnya sih Yukino sudah mencoba menyerah pada Hachiman dan membiarkan Hachiman lebih banyak bersama Yui. Tapi ujung-ujungnya ya Hachiman tetap berusaha terlibat dengan Yukino. Yui. Baru sampai 4 episode dia udah diperlihatkan 2 kali broken heart. Press up to pay respect, inilah cara tertolak yang anti-mainstream, Oregairu Way, Sims Legit. Sebenarnya sejak awal Hachiman udah bermonolog mengenai Yui, tepatnya di season 1 episode 5 yang bilang bahwa sampai kapanpun dia membenci gadis baik. Yui ini bisa dikategorikan sebagai gadis baik, dia bersikap baik ke semua orang dan bisa bikin orang lain salah paham. Karena itu sejak awal Hachiman memang sudah membentengi dirinya supaya tidak jatuh cinta ke Yui. Hachiman juga pernah menghentikan Yui yang mau nembak seperti pasca event kembang api di season 1 episode 9. Sejak awal juga Hachiman ini sudah tertarik atau mengagumi Yukino yang jujur dan belak-belakan dalam mengomentari sesuatu. Hal ini sesuai dengan monolog Hachiman di season 1 episode 9. Sosok Yukino memang mendekati dengan apa yang Hachiman cari, yaitu hubungan genuine. Hubungan yang saling jujur tanpa ada yang disembunyikan. Jadi siapakah yang akan menang? Pilihan pun sudah semakin mengerucut. Secara keseluruhan, drama di episode ini disuguhkan dengan sangat spektakuler, mulai dari kemunculan final boss atau Ibu Yukino sampai sikap legowo dari Yui. Tensinya sangat jauh berbeda dari episode 3 sebelumnya. Dan untuk preview episode berikutnya, diperlihatkan Hachiman yang konsultasi ke Hiratsuka Sensei, berbincang dengan Iroha, dan berdebat dengan Yukino. Aku sendiri tidak sabar untuk menanti apa saja yang bakalan terjadi selanjutnya. Jadi untuk episode 5, mari kita bahas minggu depan. Tetap pantengin terus channel Borneo Otaku dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Terus jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Goodbye.